Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berjudul ikantin UMM. Di sini disusun oleh kelompok dengan tiga orang. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Zaki Alfaris NIM 486, kemudian ada Diknivo Naufal Muhammadi NIM 476, terus kemudian ada Fajar Cahya Islami NIM 494. Di sini pertama diawali dengan bab 1 yang berisi tujuan, lingkup masalah, referensi, serta deskripsi umum dokumen. Terus di bab kedua ada deskripsi kebutuhan yang berisi kasus stakeholder, kemudian melakukan dan menerapkan salah satu teknik elisitasi. Kemudian bab tiga ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, AR diagram, merancang interface, menerapkan sistem, dan pengujian fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Yang di bab 4 ada kesimpulan dan juga saran. Pada bab 1 ini berisi tujuan yaitu untuk menerangkan tentang perancangan dan pembangunan sistem pemesanan e-kantin di mana pelanggan atau mahasiswa bisa memesan makanan yang ada di kantin UMM DKB3 tanpa perlu harus menunggu di kantin tersebut. Kemudian ada lingkup masalahnya. Di dalam penulisan ini, sistem layanan dalam lingkup yang dibatasi. Perancangan ini akan membahas cara sistem aplikasi online dengan menggunakan teknologi website, yaitu sistem e-kantin via website, yang berguna untuk melakukan B3 secara online menggunakan fasilitas komputer atau PC ataupun mobile phone. Sasaran dari penggunaan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari waktu para dosen ataupun mahasiswa untuk memesan makanan tanpa perlu memesan di kantin. Kemudian di sini ada referensinya, yang pertama dari ini, kemudian yang kedua ini. Kemudian ada deskripsi umum dokumen. Dokumen ini pada bab 1 itu berisi pendahuluan, yang merupakan pengantar dokumen SKPL yang berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, pengembangan perangkat lunak, deskripsi umum dokumen yang merupakan inti dari dokumen SKPL. Yang kedua, di bab 2 ada kasus dan stakeholder, teknik elisitasi yang dibutuhkan. Terus yang di bab 3 itu ada deskripsi rinci kebutuhan, kemudian ada kebutuhan fungsionalitas, ERD, use case diagram, dan juga lain-lain. Pada bab 2 tadi menentukan kasus dan stakeholder, di mana itu adalah sistem e-kantin merupakan sistem pengelolaan kantin berbasis Android. Untuk mempermudah dalam kegiatan pemesanan makanan atau minuman, yang selama ini sistem pemesanan menu berbasis aplikasi masih belum banyak. Sistem pemesanan diterapkan di kantin GKB3 UMM dengan cara manual. Para mahasiswa harus mengantri untuk memesan menu yang diinginkan. Para penjual makanan memiliki beberapa kesulitan, diantaranya adalah ketika mereka tidak memiliki uang kembalian, maka permasalahan tersebut uh, tidak bisa diatasi. Nah, dari hal tersebut, maka menginspirasi kami dalam pembuatan aplikasi e-kantin. Aplikasi ini diharapkan mampu membuat transaksi lebih mudah dengan transaksi pembayaran non-tunai. Kemudian sistem e-kantin dikembangkan dengan metode waterfall model karena pembuatannya dilakukan secara bertahap. Menentukan stakeholder, pemangku kepentingan atau stakeholder individu kelompok atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi perusahaan yang tidak yang hasil tindakannya dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh jalannya bisnis. Beberapa contoh dari stakeholder adalah karyawan, pelanggan, pemegang saham, penjual dari kantin tersebut. Pada dasarnya, sebuah bisnis tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perusahaan harus berhubungan dengan para stakeholder agar pengembangan dan tujuan bisnis dapat tercapai. Contoh, jika sebuah perusahaan ingin mendevelop suatu proyek atau proyek baru, maka perusahaan tersebut wajib untuk menentukan siapa stakeholdernya, baik secara langsung maupun tidak. Kemudian kita langsung aja masuk ke stakeholder internal. Di sini stakeholder internal adalah OMM-nya sendiri atau owner. Sebagai salah satu stakeholder utama, owner atau pemilik bisnis memiliki peran yang besar bagi sebuah perusahaan. Umumnya, owner merupakan penanam modal tertinggi dalam sebuah bisnis yang dijalankan. Pemegang saham, di mana kepala eksekutif dan dewan direksi termasuk ke dalam internal stakeholder. Biasanya mereka akan menjadi bagian penting terkait proyek besar yang dilakukan perusahaan seperti kampus ini. Kemudian ada penjual itu termasuk stakeholder internal, karena mereka berinteraksi dengan pelanggan, mendapatkan uang untuk menghidupi diri dan memberikan dukungan untuk operasi bisnis.
Kemudian ada stakeholder eksternal. Di sini stakeholder eksternal yang pertama ada pembeli atau pelanggan. Di sini pihak yang membeli produk dari sebuah bisnis. Kemudian ada supplier atau vendor, yaitu pemasok atau pihak menjual bahan baku untuk diproduksi dalam sebuah bisnis. Terus kemudian yang kedua ada menerapkan dan salah satu teknik elisitasi. Teknik yang digunakan dalam observasi dan wawancara yang dilakukan pada kantin. Observasi dilakukan dengan melihat pemesanan makanan kantin atau proses bisnis dari pemesanan kantin yang dilakukan secara offline. Yang kemudian kami mencari solusi agar merubah proses pemesanan makanan tersebut agar bisa secara online. Wawancara dilakukan kepada salah satu penjual di kantin GKB 3 UMM. Observasi dilakukan dengan melihat proses bisnis dari pemesanan makanan di kantin tersebut. Mulai dari pembeli memesan makanan, menunggu makanan, dan makanan sudah jadi dan pembeli membayar makanan tersebut. Dari ini didapat bahwa terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama, proses pemesanan masih dilakukan secara manual atau offline sehingga sering terjadi antrian. Kemudian yang kedua, transaksi makanan masih dilakukan secara online atau cash sehingga sering terjadi uang kembalian yang tidak ada. Dari hasil tersebut kami mengambil kesimpulan untuk membuatkan sistem informasi yaitu e-kantin untuk pemesanan makanan secara daring supaya meminimalisir antrian dan bisa memesan makanan di mana saja untuk secara offline. Kemudian untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Saudara Noval. Kepadanya dipersilakan. Oke, untuk bab 3 sendiri yaitu deskripsi rinci kebutuhan. Yang pertama ada diagram use case diagram. Nah, di sini use case diagram yang pertama ada dua role yaitu penjual sama pembeli. Nah, pertama penjual dan pembeli itu dia login akun. Setelah itu dari login akun antara kedua penjual dan pembeli, maka pembeli akan melanjutkan memilih menu makanan. Ketika dia sudah memilih menu makanan, dia langsung memesan makanan sekaligus membayar. Nah, ketika si pembeli sudah memesan, maka si penjual itu menerima informasi pemesanan yang dilakukan oleh pembeli tadi, lalu si penjual tersebut memberikan status pemesanan makanan, semisal apa namanya, makanan ready atau belum ready, maka ditampilkan di suatu tabel gitu di dalam aplikasinya. Nah, setelah itu pembeli melihat status pesanan yang diberikan oleh penjual tadi. Setelah itu, ketika makanannya sudah siap atau ready untuk diambil, maka si pembeli tinggal mengambil pesanannya. Untuk next. Nah, untuk yang kedua yaitu ada activity diagram. Ini yang bagian ketika si login akun dari si pembeli. Dimulai dari start, setelah itu dia membuka aplikasi e-kantinnya, si sistemnya menampilkan layar loginnya. Setelah itu pembeli memasukkan informasi username sama passwordnya, si sistemnya lalu memeriksa kebenaran apakah username sama password itu sesuai atau tidak. Nah, jika sesuai, dia menampilkan menu pembelian. Jika tidak sesuai, dia kembali lagi di layar loginnya untuk mengulangi sampai kebenaran data login akunnya benar. Nah, untuk yang penjual kurang lebih sama dengan si pembeli. Dia memasukkan username dan password. Setelah itu dicek oleh sistem. Nah, untuk yang ketika pembeli memesan, yaitu dimulai dari start, pembeli memilih menu makanan. Setelah itu, si sistem menampilkan layar yang menampilkan menu makanan. Setelah itu, memeriksa ketersediaan item, apakah ketika pembeli itu menambahkan
ke keranjang item, maka item tersebut tertambah dan ditampilkan. Setelah itu lanjut ke selanjutnya. Nah, ini bagian untuk yang penjual ketika dia menerima informasi atau pembeli sudah memesan produk makanannya. Nah, di sini dimulai dari start, si aplikasi mengirim ketersediaan barangnya, lalu penjual mengkonfirmasi apakah makanan tersebut masih ada atau kosong. Setelah itu, si sistem mengirim informasi ketersediaan yang sudah dikonfirmasi oleh penjual tadi bahwa ada. Setelah itu, si penjual mulai membuat makanan dan memberikan status pesanan. Nah, si sistemnya menampilkan status pesanan. Oke, lanjut. Ini untuk yang keseluruhan aktivitinya. Jadi alurnya yaitu login akun, lalu si pembeli memilih makanan, lalu pembeli memesan, si penjual menerima informasi pesanan, penjual memberikan status pesanan, pembeli melihat status pesanan. Ketika dia sudah diambil, maka si penjual mengirim lagi pesanan sudah siap diambil, dan pembeli dia tinggal menerima barang atau makanannya. Nah, untuk yang sequence diagram login untuk pembeli, yaitu ada login layer, ada database server, sama home layer. Si penjual ini memasukkan username sama password, masuk ke login layer, dia dikonfirmasi username sama passwordnya dicocokkan dengan database yang ada di database server. Setelah itu ketika dia sukses, dia menunjukkan layer yang berikutnya atau berhasil menambahkan ke keranjang. Jika tidak, maka si penjual ini masuk ke halaman login layer tadi. Kembali lagi. Untuk yang sequence diagram yang penjual sama kurang lebih itu pembeli, itu penjual ya. Itu pembeli atau penjual sama saja. Jadi ketika dia login, itu username passwordnya dicek melalui database server. Ketika dia berhasil, dia ke halaman selanjutnya, atau kalau yang pembeli nanti menunggu, untuk yang penjual nanti menunggu si pembeli. Oke, lanjut. Untuk yang diagram yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Nah, di sini ada 3. Pertama yaitu barang dengan berisi ID barang, nama barang, harga barang, barang image, barang dex, barang total, dan di keranjang itu ada ID keranjang, di user ada ID user, nama user, dan email user. Nah, pada gambar di atas adalah gambaran dari kelas diagram yang sudah dibuat. Terdapat 3 itu. Setelah itu ada untuk yang email usernya kita pakai name. Hubungan antara barang dan keranjang serta user adalah one to many. Next. Nah, untuk ER diagram sendiri sebenarnya sama dengan kelas diagram, tinggal dikonversi. Nah, ada 3, yaitu barang, keranjang, dan user. Di dalam kelas-kelasnya yaitu di keranjang terdapat 1 atribut yaitu ID keranjang. Di user ada 3 atribut, ID user, nama user, email user, atau name. Hubungan antara barang dan keranjang serta keranjang dan user adalah one to many, di mana UID dari ID barang akan masuk ke keranjang, yang artinya jika user memasukkan makanan ke keranjang, maka ID barang dari makanan yang dipesan user akan tampil di keranjang. Begitupun yang terjadi di dalam user, yang dimana UID dari keranjang, yaitu ID keranjang, masuk ke dalam database
user tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Cahya. Baik, di sini kami merancang antarmukanya kurang lebih seperti gambar yang di bawah ini. Versi websitenya ada navbar, ada hero section, terus ada menu, ada akun, ada keranjang, dan ada tombol untuk pesan. Keranjang tergantung dari pilihan user. User ingin memilih menu apa dan menampilkan harga total barangnya tersebut. Nah, ini dalam versi mobile, kurang lebih tampilannya seperti itu. Dan ini keranjangnya versi mobile. Dan di sini penerapan codingnya akan dilanjutkan setelah presentasi ini. Nah, di sini pengujian fungsionalitasnya yaitu pada bagian ini user memilih menu yang tersedia. Untuk saat ini datanya hanya 3 saja karena kami kekurangan data. Terus yang ketika user mengklik pesan, maka akan masuk ke notifikasi ke keranjang, yaitu ada 1. Di sini user membuka keranjang, maka akan tampil menu yang dipilih. Contoh di sini adalah sup. Nah, di sini harganya adalah 12.000. Di situ kan ada tombol biru yang mana itu ada jumlahnya 3. Nah, itu ada 3. Nah, itu 12 dikali 3. Maka hasilnya 36 total harganya. Nah, di sini pengujian non-fungsionalitas yaitu menurut kami desain antarmuka yang cukup mudah digunakan sehingga sangat mudah dipahami terutama untuk user baru. Yang kedua itu pemrosesan alur pemesanan yang mudah, terus data yang real time sehingga pembeli bisa dengan mudah mengetahui status pemesanan terbaru. Terus yang keempat, aplikasi bisa digunakan di mana saja atau fleksibel. Yang kelima, sistem harus bekerja selama 24 jam penuh untuk memenuhi Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Alfaris. Oke, mungkin untuk bagian kesimpulan di sini dapat kami tarik kesimpulan bahwa untuk aplikasi pemesanan e-kantin UMM itu dibuat dengan aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk pemesanan makanan yang ada di kantin UMM GKB 3 itu telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya sudah tersedianya fungsi untuk memilih makanan dan menyimpan makanan yang ada ke keranjang, dan terdapat total makanan dan harga makanan tersebut. Aplikasi dirancang menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman React.js. Penyimpanan data masih berupa tambahan dari admin, bukan berupa database. Kemudian untuk antarmuka website e-kantin UMM cukup mudah dan userable, terutama bagi user baru. Kemudian untuk saran untuk SKPL ini, ada beberapa saran di sini. Yang pertama adalah aplikasi diharapkan ke depannya dapat dikembangkan dan menambahkan fitur basis data untuk data makanan dan pembelian. Yang kemudian yang kedua adalah yang terakhir, aplikasi diharapkan bisa membayar makanan dengan e-wallet atau e-money. Mungkin sekian untuk presentasi SKPL ini. Untuk lebih jelasnya tadi untuk codingan akan dijelaskan lagi oleh Saudara Fajar. Untuk Saudara Fajar silakan untuk share screen. Baik, kurang lebih tampilannya sama seperti yang kami desain. Jadi ada navbar, ada keranjang, ada akun, di sini ada hero section, terus di sini juga ada menunya, yaitu sup ayam, nasi goreng. Pada framework React.js atau library React.js di situ menggunakan komponen. Jadi di sini kami membuat komponen terlebih dahulu, yaitu ada card, ada chartnya untuk keranjang, ada hero section, dan hero navbar. Kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi untuk menampilkan
navbar tersebut atau dari komponen ini, dia akan dipanggil di FJS, yang mana di sini memanggil tambah ke card. Terus di sini di cardnya, untuk data terlebih dahulu. Nah, jadi di sini datanya masih data statik, yang mana belum ada database-nya, jadi kami hanya menambahkan 3 saja. Terus setelah itu dia akan data itu untuk mengambil data, yang mana dari list data itu kita meng-looping, yang mana berdasarkan item ID. Terus dibawa ke card. Nah, di card sini, ini hanya satu komponen, tapi melooping semua itemnya. Nah, di sini adalah chartnya untuk menghitung semua pembelian dari user, dari inputan tadi yang pesan itu, dan masuk ke keranjang. Jadi di sini berdasarkan ID yang dipilih, terus di sini ada handle-nya untuk handle harganya. Nah, di sini adalah loopingan untuk menampilkan berdasarkan item yang dipilih tadi. Dan di sini ada handle untuk menambah, di sini ada yang dipilih, itemnya yang dipilih, terus di sini ada untuk mengurangkan jumlah yang dipilih, terus di sini ada untuk silang dari buton itu. Nah, di sini adalah menampilkan total harga berdasarkan dari harga yang dipilih dari user. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami untuk ikantin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.